Ayu Ting Ting kembali tumbang. Baru saja menggelar tasyakuran 7 bulanan kehamilan Syifa adiknya dan disawer puluhan juta saat nyanyi di suatu acara, kondisi Ayu langsung drop. Tubuhnya mendadak mengalami demam tinggi, tensi darahnya rendah hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif. Iya 6,3 bagus. Alhamdulillah. Semua enggak ya. Perutnya enggak. Kabar sakitnya Ayu pertama kali dibagikan oleh Umi Kalsum lewat unggahan di Instagram. Dalam unggahan fotonya, nampak Ayu terbaring lemah di rumah sakit dengan selang infus terpasang di tangan kirinya. Dalam captionnya, Umi Kalsum menilai sakit Ayu ini sebagai teguran agar Ayu mau beristirahat. Umi juga mengungkapkan jika kini kondisi Ayu berangsur membaik, tapi tubuh Ayu masih sangat lemah dan masih harus dirawat di rumah sakit. 101/56. Rendah ya? Rendah di bawah. Kondisi Ayu tersebut cukup membuat Ivan Gunawan khawatir, apalagi Ayu cukup sering masuk rumah sakit. Seperti 7 bulan lalu, Ayu sempat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit yang sama. Sakit, Iya. sakit apa Saya sih? juga nggak ngerti kenapa ya jadi lemah banget. Kadang kemarin baru habis rekaman sama aku kayaknya masih baik-baik aja, tapi ternyata kayaknya sakitnya ditahan gitu. Sekarang dirawat sih. Kalau sakitnya nggak tabu. Aku belum nanya. Saya mungkin niat jenguk ada. Kayaknya mudah-mudahan besok sembuh ya, jadi nggak usah dijenguk gitu. Kalau dijenguk takutnya malah jadi lama gitu. Walaupun terbaring lemah, Ayu masih saja ingin membahagiakan asistennya yang berulang tahun dengan memberikan kejutan. Masih bisa bohong lulu. Kamu aja 2 bulan ini kamu ketemu anakmu 3 kali apa 4 kali itu. Itulah gaya Eva Manurung, ibunda Virgon saat mengeluarkan pernyataan terkait mantan menantunya Inara Rusli yang diduga berselingkuh dan berzina dengan Insanul Fahmi, suami sah Wardatina Mawa, dan kini berujung dengan laporan polisi. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, gimana menurut kalian? Hah? Jantungan nggak kalian lihat anak kalian kayak gitu? Aduh, gila anak gue. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Yang nambah-nambahin ruwet di kemudian hari. Namun siapa sangka, semua ucapan Eva Manurung ternyata membuat Virgon terganggu dan tak nyaman. Takut statement sang mama makin memperkeruh suasana, Virgon pun akhirnya speak up di media sosialnya. Dengan ini saya menyampaikan apapun pernyataan yang disampaikan ibu saya Eva Manurung dalam setiap wawancara media dalam 2 bulan terakhir, juga untuk kedepannya, tidaklah mempresentasikan atau mewakili diri saya sebagai individu. Semoga dengan pernyataan saya ini dapat membuat yang bersangkutan untuk bisa lebih bijak lagi dalam bernarasi dan menjawab pertanyaan media terutama yang menyangkut anak-anak dan ibu dari anak-anak, demi kebaikan anak-anak saya kelak. Lantas bagaimana reaksi Eva Manurung melihat sang putra kesayangan malah berusaha membungkam mulutnya yang berusaha menjaga marwah Virgon sebagai laki-laki dan ayah dari 3 anak? Udah, nggak usah bicara-bicara lagi, nggak penting gitu. Tapi kan saya nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Hati saya nggak ngejerit tuh, anak-anak saya, cucu-cucu saya kayak gitu. Ya, Virgon memang ikut terseret dalam kasus Inara Insan versus Mawa. Apalagi Inara melaporkan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak karena diduga menghalangi akses pertemuan Inara dengan ketiga anaknya. Tak terima dilaporkan, Virgon balik menuding kalau ia tidak bisa berkomunikasi dengan Inara karena nomor Inara dipegang Insan. Udah stop ya, karena WA-nya dipegang sama suaminya. Terkait hal tersebut, sebenarnya ya itu tidak benar. Karena aku udah beberapa kali juga ngeluarin statement bahwasanya passwordnya juga aku nggak tahu. Kalau dibilang HP-nya sama aku, apalagi aku yang megang WhatsApp-nya. Aku nggak tahu isinya apa, passwordnya juga nggak tahu apa. Perseteruan Inara Rusli versus Virgon soal anak-anak sepertinya bakal makin panas. Inara mengultimatum Virgon, jika sampai minggu depan anak-anaknya tidak dikembalikan, Inara akan melaporkan Virgon ke polisi. Ya, HP-nya dipegang sama Insanul. Setahu saya Insanul satu orang pun pegang udah 3 HP, 3-4 HP saya lihat.
Ngapain pula dia pegang lagi HP si Inara? Untuk apa dia pegang HP Inara? Pastinya kalau memang sudah tidak ada respon yang baik, saya yang akan langsung turun tangan dampingin Inara Rusli untuk lapor di Polres Jakarta Barat. Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Dr. Richard Lee alias DRL ternyata tidak hanya praktisi kecantikan dan memiliki klinik kecantikan yang diduga memproduksi skincare abal-abal. Namun DRL juga pandai bermanuver agar terbebas dari jerat hukum dan masuk penjara. Setelah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen, Richard Lee mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak sepenuhnya gugatan pra-peradilan tersebut. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan biaya kepada negara yang besarnya nihil. Doktiv yang mengawal jalannya sidang menyambut sukacita ditolaknya gugatan pra-peradilan DRL. Doktiv bahkan sampai sujud syukur dan berdoa di dalam ruang sidang. Ini oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus ya. Jadi dokter dari awal sebenarnya sudah cukup pede ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif dokter bilang, tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur ya oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL ya. Jadi alhamdulillah hakim tegak lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Setiap putusan dari majelis hakim yang pada intinya meskipun permohonan kami ditolak, ya kami tetap menghargai ya putusan itu. Ada kekecewaan nggak Pak dari tim kuasa hukum Richard Lee? Itu kalau kecewaan pasti ada lah. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Ditolaknya gugatan pra-peradilan makin menambah mimpi buruk Richard Lee. Menjadi tersangka, terancam hukuman penjara dan dicekal ke luar negeri. Pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari. Apabila dimungkinkan, dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Silakan ditanyakan ke Polda Metro Jaya aja kalau masalah itu. Karena kami masih belum ada kabar lagi ya. Lanjutannya doktif mohon agar segera ditahan. Ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu. Karena saat ini 2 kali 1 minggu. Jadi sudah seperti tahanan kota.